kalau kita baca Alkitab mengenai pencobaan yang dialami Yesus, salah satunya itu ada di Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sudah waktu itu ia lapar. Lalu kalau kita baca ya lebih lanjut, itu ada 3 pencobaan yang dialami oleh Yesus. Kita bisa juga baca di bagian lain. Dan ini yang menarik di Lukas ini karena dikatakan setelah Yesus penuh dengan Roh Kudus ya di sini. Kembali dari sungai Yordan setelah dibaptis, ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kalau di bagian lain dikatakan ia dibawa oleh Roh untuk dicobai. Nah, setelah selesai pencobaan ini, kalau kita baca di Lukas pasal 4 ini, maka dikatakan dalam kuasa Roh kembalilah Yesus. Ya, kembali dari padang gurun, dia kembali ke tempat untuk melayani di Galilea dan di banyak tempat lainnya. Nah, ternyata bukan hanya 3 pencobaan ini ya yang dialami oleh Yesus. Karena kita baca di Lukas 4 ayat 13, dikatakan di sini sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, yaitu ada 3 tadi ya, di Lukas 4 mulai ayat 1. Nah, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi, pencobaan yang Yesus alami selama dia ada di muka bumi ini sebenarnya tidak hanya 3 pencobaan yang kita baca di kitab Lukas ya, atau di Injil Matius juga. Ya, biasanya yang terkenal mungkin dari Injil Matius ketika Yesus sudah berpuasa ya, dia lapar. Kalau kita baca, kita pelajari, bukan dikatakan dia haus, dia lapar. Jadi artinya dalam puasa itu Yesus itu minum dalam 40 hari itu. Tetapi ia tidak makan. Jadi puasanya tuh puasa makan. Ya, dia minum. Kalau kita, sebagian kita itu mungkin menerapkan itu minum air putih atau kadang-kadang minum sesuatu yang bisa memberikan juga energi ya, tetapi tidak makan. Ya, ada banyak cara berpuasa. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut ya di Ibrani 4 ayat 15 ini ditegaskan bahwa Yesus itu dicobai ya dalam segala hal sebenarnya. Di Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, kalau kita baca kalimat ini, kita perlu ingat bahwa Yesus itu datang ke dunia, dia menjelma menjadi manusia. Dia adalah firman yang datang ke dunia dan menjadi manusia. Dia menanggalkan kealahannya. Kalau kita baca itu di kitab Filipi, ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ya, dia menjadi manusia, dia menjadi sama dengan manusia. Dan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Nah, artinya memang dia datang sebagai manusia dan dia mengalami pencobaan-pencobaan yang juga kita alami, ya, pencobaan-pencobaan yang manusia alami. Makanya dikatakan di sini imam besar yang kita punya yaitu Yesus ini bukannya imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia mengalami semua pencobaan yang kita sebagai manusia itu alami dalam segala hal. Ya, dia bertumbuh dari waktu lahir, ya, seorang bayi yang kecil tidak berdaya sampai dia menjadi dewasa sekitar umur 30 tahun, itu semua pencobaan yang manusia alami dia alami, ya, dalam segala hal. Cuma dikatakan ia
tidak berbuat dosa. Dia memilih untuk taat sehingga dia menang dalam setiap pencobaan. Salah satu pencobaan lain yang dia alami adalah ketika waktu itu dia bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kalian siapakah aku?" Lalu Simon Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kemudian Yesus berkata, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, karena yang mengatakan itu sebenarnya bukan manusia, tapi Bapakku yang di sorga." Lalu setelah itu Yesus mulai mengatakan bahwa dia akan mengalami penderitaan dan akhirnya dia akan mati di kayu salib. Kemudian Simon bilang, "Hal itu tidak akan menimpa engkau." Ya. Dan kemudian ini kalimat yang Yesus sampaikan kepada Simon Petrus. "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, ini salah satu pencobaan yang Yesus alami ketika Simon berkata, "Engkau tidak akan mengalami penderitaan, disalibkan, dan sebagainya." Lalu Yesus mengusir iblis yang berbisik lewat Simon dan mengatakan itu kepada dia. Nah, apa yang dikatakan di sini pencobaannya? Memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi dalam hidup kita ini juga kita seringkali tanpa sadar waktu kita mengalami suatu tantangan, pencobaan, kadang-kadang timbul ide yang bukan dari Tuhan, tapi dari manusia. Salah satu contoh klasik ya, ketika Abraham sudah sekian lama menantikan janji Tuhan dan belum punya anak juga, lalu istrinya menawarkan ide, ya, kawin aja sama Hagar, toh nanti yang lahir kan anak kandung kamu juga, biar itu jadi anakku. Nah, itu apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan Abraham terima itu, dia kawin dengan Hagar, lalu lahirlah Ismail, dan selanjutnya selama 13 tahun Tuhan tidak berbicara. Ketika Tuhan berbicara kembali pada saat Abraham berusia 99 tahun, secara logika dia sudah nggak mampu lagi untuk punya anak. Tapi Tuhan berkata, "Akulah El Shaddai, akulah Tuhan yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Artinya waktu Abraham memikirkan ya dengan pikiran manusia lalu melakukannya untuk mewujudkan apa yang Tuhan janjikan, maka itu di hadapan Tuhan itu adalah celah. Ya. Nah, Yesus ini sebagai manusia, waktu dia datang ke muka bumi, dia sangat bergantung kepada tuntunan Roh Kudus. Kita bisa baca bahwa dia sangat mengutamakan jam doa, sehingga dia bergerak dalam tuntunan Bapanya ya lewat Roh Kudus. Ya, jadi salah satu pencobaan yang dia alami adalah ketika menghadapi pikiran manusia yang disampaikan lewat Simon Petrus. Lalu Yohanes 6 ayat 15, ini juga pencobaan yang mungkin kita barangkali tanpa sadar ya sering alami ini. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ini konteksnya Yesus baru memberi makan 5.000 orang laki-laki plus wanita plus anak-anak. Nah, kemudian ketika orang melihat, wah ini nabi yang akan datang ini, ya. Lalu mereka punya ide mau menjadikan Yesus itu raja, ya, dengan cara manusia, ya. Lalu di sini Yesus tahu, ya, dalam tuntunan Roh Kudus dia ngerti, wah ini kalau saya terus di sini saya akan dipaksa jadi raja dan bukan dengan cara yang memang Bapa inginkan. Ya, cara manusia. Lalu bagaimana caranya untuk mengatasi pencobaan ini? Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan kalau kita baca lebih lanjut, kita akan melihat bahwa dia berdoa. Dia suruh murid-muridnya pergi lebih dulu ke seberang, dia naik ke gunung, dia berdoa. Dan ini merupakan habit yang selalu ada dalam kehidupan Yesus. Pencobaan itu tidak selalu yang sifatnya menyedihkan, menakutkan, mengkhawatirkan, ya. Tetapi juga bisa suatu kemewahan, suatu jabatan yang mungkin ditawarkan kepada kita, tetapi itu bukan dari Tuhan untuk kita, atau caranya bukan seperti itu. Ya, ketika Elisa Tuhan pakai menyembuhkan Naaman, dia suruh Naaman itu untuk berendam 7 kali di sungai Yordan,
Dan ketika Naaman mendapati dia sudah tahir, sudah sembuh dari kustanya, dia datang menjumpai Nabi Elisa dan dia membawa harta yang banyak. Tetapi Elisa tidak terima satu bagian harta pun, satu keping uang atau apapun dia nggak mau terima dari Naaman. Bayangkan itu ya, itu luar biasa loh ya. Berapa banyak di antara kita berani menolak kalau ada orang memberi sesuatu kepada kita ya. Nggak banyak ya. Kita mungkin dengan sukacita terima itu. Wah, puji Tuhan, haleluya. Ya, Tuhan menjawab doa saya. Tapi ada tercatat di Alkitab, Naaman membawa persembahan kepada Nabi Elisa dan itu tidak diterima. Dan ketika bujangnya diam-diam minta sesuatu dari Naaman, dikasih emas, ya, perak, disembunyikan, dan lalu akibatnya ada kusta ya, yang kena kepada Gehazi, bujangnya Elisa. Jadi ini satu pencobaan juga yang dialami, ya, bahwa tidak semua sesuatu yang baik yang ditawarkan kepada kita itu adalah berasal dari Tuhan untuk kita terima. Mungkin untuk orang lain bisa, tetapi belum tentu itu untuk kita. Bahkan ketika saya pernah dengar seorang hamba Tuhan ya, ketika dia melakukan satu bentuk pelayanan, ya, dia bicara di satu persekutuan. Lalu dia tantang persembahan. Dia ceritakan apa yang dia mau buat pelayanan di depan. Terus dia bilang begini, saya kaget juga ya. Sebelumnya saya berbicara di satu persekutuan yang isinya orang-orang bisnis yang sangat kaya. Tapi Tuhan tidak gerakan saya untuk menyampaikan hal ini. Tapi di sini Tuhan gerakan saya untuk menyampaikan hal ini. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu yang tergerak, mau menabur, silakan. Ya. Jadi ternyata untuk seperti persembahan pun tuh nggak sembarangan ya bisa diterima. Ini banyak hal yang mungkin kita nggak sadari bahwa sebagian itu sifatnya pencobaan. Ya. Lalu yang paling terkenal tentunya di Lukas 22 ya, di Injil yang lain juga ada. Ketika Yesus ada di taman di Getsemani. Waktu itu dia sudah tahu bahwa waktunya akan tiba, dia akan ditangkap, kemudian diserahkan untuk diadili, lalu dia akan mati di kayu salib, dan itu bagian dari pelayanan yang memang dia harus lalui. Nah, ketika dia sedang berdoa sendirian di taman di Getsemani, walaupun dia ajak murid-muridnya untuk berdoa, tapi kan mereka tertidur, ya. Dia maju beberapa langkah, ya, sepelempar batu jaraknya, katanya dikatakan demikian. Lalu dia berdoa dan dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Nah, kalau kita baca Alkitab ya, inilah sebenarnya satu-satunya doa di mana Yesus berkata, "Jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Tapi seringkali ini dipakai oleh orang Kristen dalam setiap doanya untuk berkata, "Biar kehendak-Mu yang jadi, jangan kehendakku." Itu betul ya, nggak salah. Tapi kalau kita bilang seperti ini, artinya kita tuh nggak yakin kehendak Tuhan tuh yang mana. Makanya kita berdoa seperti ini. Kalau Yesus pada saat itu, dia memang tahu bahwa dia mesti meminum cawan yang memang ada di hadapan dia. Tetapi ketakutan yang dia hadapi itu membuat dia berdoa, "Kalau boleh, ambillah cawan ini. Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu." Ya, kadang-kadang mungkin dalam doa kita misalnya dapat penawaran pekerjaan. Kita lihat, cocok nih, oke Tuhan. Tuhan kalau boleh aku ambil ya pekerjaan ini. Tapi janganlah kehendakku, biarlah kehendak-Mu. Nah itu karena kita nggak yakin. Ya. Dan itu nggak salah doa seperti itu. Tapi kalau kita berdoa menghadapi situasi di mana ada dasar firman Tuhan yang jelas, misalnya kita berdoa untuk penyakit ya, kita percaya bahwa semua penyakit sudah dibayar oleh Yesus, ditanggung di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ketika dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, itu satu kebenaran yang mesti kita pegang. Jadi kalau kita mendoakan orang sakit misalnya, atau kita berdoa untuk diri kita sendiri, nah kita tidak berkata, "Biarlah kehendak-Mu yang jadi." Atau kita udah tengking setan ya, lalu kita bilang, "Biarlah kehendak Tuhan yang jadi." Itu artinya ya kita nggak yakin.
Ya, jadi kita perlu belajar semakin dekat dengan Tuhan supaya kita semakin mengenali suaranya dan yakin akan kehendak Tuhan ya bagi kita. Dan kalau kita dapat keyakinan itu, kita bisa berdoa dengan penuh keberanian. Ayat berikutnya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kadang-kadang ketika kita menghadapi situasi, kita nggak ngerti ini kehendak Tuhan atau bukan, ya. Misalnya soal pekerjaan, soal pelayanan, bisa aja ya ditawarin jadi punya posisi yang sangat sangat bagus dalam pelayanan, keren nampaknya. Ya, kita ragu, ya kita berdoa, betul nggak kehendak Tuhan? Ya, karena mungkin bisa juga ada teman yang dapat pekerjaan, ditawarkan pekerjaan yang gajinya lebih kecil, ya. Dan dia berdoa dan Tuhan memberikan kekuatan, ya kayak begini. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kadang-kadang Tuhan pakai seseorang ya untuk menguatkan kita, ya supaya kita bisa melalui sesuatu yang mungkin secara logika itu nggak nyaman. Seperti yang saya bilang tadi, ada teman yang ditawarkan pekerjaan yang gajinya lebih kecil. Tapi dia yakin itu kehendak Tuhan. Ya. Agak unik memang, tetapi setelah dia lewat itu semua, dia bisa percaya dan dia bisa melihat, mengalami bahwa memang itu kehendak Tuhan. Coba lihat ayat berikutnya ya, ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Yesus sangat menderita secara batin sehingga ia makin sungguh-sungguh berdoa. Keringatnya seperti darah menetes ke tanah. Nah, kenapa Yesus itu begitu takut ya? Karena dengan munculnya malaikat itu dia diteguhkan bahwa dia memang harus meminum cawan yang sedang dia hadapi. Nah, saya percaya yang paling dia takutkan itu bukan soalnya di kayu salibnya, tapi adalah ketika di kayu salib dia itu nanti akan berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Ya, menurut saya itu yang paling dia takutkan. Pada saat itulah dosa seluruh dunia itu ditimpakan kepada dia dari segala zaman. Ya. Dan saat itulah Bapaknya memalingkan wajahnya dari dia. Sehingga dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang paling dia takutkan. Jadi kalau Yesus baca, kalau saudara baca ya, kita baca di Alkitab, kapan Yesus itu merasa takut? Yaitu saat dia menghadapi satu pilihan. Ya, ketika dia harus berpisah dari Bapaknya karena menanggung dosa seluruh isi dunia. Dan itu membuat dia sangat ketakutan. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya untuk menguatkan dia. Nah, kita melihat bahwa dalam segala hal Yesus ini dicobai. Dia datang sebagai manusia dan dia mengalami segala macam bentuk pencobaan. Makanya di Ibrani 12 ayat 1 bisa dikatakan, kita ini punya banyak saksi. Dan saksi itu orang-orang yang telah mendahului kita, yang telah hidup dalam iman, mereka itu ada di sekeliling kita. Ya, mereka jadi penonton. Lalu dikatakan, ayo kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlombalah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Masing-masing kita ini punya perlombaan, punya tugas ya yang sedang kita hadapi, dan yang menghalangi kita untuk berlomba ya, menyulitkan kita itu adalah beban dan dosa. Beban itu unnecessary weights ya. Ada pikiran-pikiran yang nggak perlu kita pikirkan, tanggalkan aja ya. Ya, dan juga tentunya dosa ya yang kita tahu nggak benar, tanggalkan. Ini baru selesai pilpres ya. Yang menang mungkin itu bisa saja yang sesuai yang kita pilih, yang kita coblos, bisa juga yang tidak sesuai ya dengan yang kita harapkan. Itu kan sudah berlalu ya. Jangan kita jadi pikiran, jadi mutung ya, jadi tidak mau maju gitu ya kalau ternyata itu mengecewakan kita. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa kita sudah berdoa bahwa pilihan yang ada itu, yang menang itu yang dari Tuhan. Mari wujudkan dengan kepercayaan apa yang telah kita doakan bahwa Tuhan sedang bekerja di balik ini semua. Ya. Ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tetap tertuju kepada Yesus, Dia yang telah menjadi contoh bahwa Dia bisa menang.
Kalau dia bisa menang waktu dia sebagai manusia di dunia ini, maka kita juga bisa menang dalam segala pencobaan dan dalam pertandingan iman yang kita hadapi. Amin.